Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti, menghadiri perkuliahan pada mata kuliah Al-Madkhal ila Al-Adab pada kali ini. Kemudian selawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Fazil Ramadan dengan NIM 2011010063 akan menampilkan presentasi saya tentang aliran-aliran sastra, khususnya aliran sastra Arab. Kemudian yang pertama, kita mengenal apa itu aliran sastra. Aliran sastra adalah suatu pandangan atau haluan yang mempengaruhi jiwa sastrawan dalam membuat atau menghasilkan suatu karya sastra. Aliran sastra pada dasarnya berupaya untuk menggambarkan prinsip atau pandangan hidup yang dianut oleh seorang sastrawan dalam menghasilkan suatu karya sastra. Kita masuk ke dalam ragam aliran sastra Arab. Di antara ragam aliran sastra Arab, yang pertama yaitu aliran klasik atau Al-Madrasah Al-Klasikiyah. Kemudian aliran romantisme atau Al-Madrasah Al-Romantikiyah. Kemudian aliran realisme atau Al-Madrasah Al-Waqi'iyah. Kemudian aliran simbolisme atau Al-Madrasah Al-Ramziyah. Kemudian aliran Barnasiyah atau Al-Madrasah Al-Barnasiyah. Kemudian pengertian dari masing-masing aliran sastra tersebut. Yang pertama, aliran sastra klasik. Aliran klasik atau aliran sastra klasik adalah aliran yang dalam karyanya masih mempertahankan orisinalitas atau keaslian dan pokok-pokok struktur karya sastra Arab klasik. Kemudian yang kedua yaitu aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mendasarkan ungkapan sebagai dasar perwujudan yang bertujuan agar pembaca mampu tersentuh emosi dan perasaannya disebabkan oleh karya sastra yang dihasilkannya. Kemudian yang ketiga itu aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang berusaha untuk melukiskan suatu objek karya sastra seperti apa adanya atau realistis atau sesuai faktanya. Kemudian yang keempat itu aliran simbolisme. Aliran simbolisme adalah aliran sastra yang di dalam karyanya menggunakan simbol atau menggunakan banyak simbol. Kemudian yang kelima itu aliran Barnasiyah. Aliran Barnasiyah adalah aliran karya sastra yang mana aliran ini tidak memperdulikan aspek moral, sosial, dan agama, namun mementingkan kaidah ilmu urud dan gaya bahasa yang indah. Kemudian sedikit penjelasan tentang masing-masing aliran karya sastra Arab tersebut. Yang pertama itu aliran klasik. Aliran klasik disebut juga dengan mazhab qadim. Dalam aliran klasik ini, ia mempertahankan bentuk asli suatu karya sastra Arab klasik. Kemudian aliran klasik ini mengacu kepada
karya sastra yang berkembang pada periode klasik. Di antara tokoh dari aliran klasik yaitu Al-Barudi, Ahmad Syauqi, dan Abbas Mahmud Al-Aqad. Kemudian yang kedua itu aliran romantisme. Aliran ini mengutamakan rasa atau perasaan daripada rasio atau akalnya. Aliran ini dalam karya sastranya disusun secara dramatis agar menghasilkan karya sastra yang dipenuhi dengan penjiwaan. Kemudian yang ketiga, aliran romantisme ini bertujuan agar pembaca tersentuh rasa emosi disebabkan karya yang dihasilkannya. Kemudian di antara tokoh dari aliran romantisme ini, yang pertama itu Ibnu Zaidun dan kemudian Al-Manfaluti. Yang ketiga itu aliran realisme. Aliran ini membuat suatu atau menghasilkan suatu karya sastra sesuai fakta dan bentuk asli dari suatu objek. Aliran ini menghasilkan suatu karya sastra sesuai fakta dan bentuk asli dari suatu objek. Ciri khas dari aliran realisme ini yang mana si pengarang mengarang sesuatu karya sastra itu tidak melebay-lebaykannya atau tidak menggayakannya berlebihan mengenai tentang suatu objek kajiannya, tidak melebay-lebaykan suatu objek kajiannya. Kemudian aliran ini mendekati kepada aliran yang menjurus kepada sejarah. Jadi ini lebih menggambarkan kepada sejarah. Kemudian di antara tokoh dari aliran realisme, yang pertama itu Najib Mahfuz dan yang kedua itu Yusuf As-Sibai dan lain-lainnya. Kemudian aliran simbolisme. Maksud simbol dalam aliran simbolisme yang mana dalam karya sastranya itu menggunakan simbol, yang mana simbol itu sebagai pengibaratan tentang sesuatu kepada sesuatu yang lain berdasarkan suatu kebiasaan. Kemudian sebagai sastrawan dalam aliran simbolisme ini menggambarkan tokohnya dengan bentuk binatang. Kemudian pada aliran simbolisme ini cenderung pada kedalaman jiwa, terkhususnya cenderung kepada religiusitas. Kemudian di antara tokoh dari aliran simbolisme ini yakninya Ibnu Tufail, Bashar Faris, Salah Labaki, dan Yusuf Wusuk. Kemudian yang terakhir yaitu aliran Barnasiyah. Dalam aliran Barnasiyah, bentuk atau struktur artistik merupakan sesuatu yang utama dalam karyanya. Kemudian aliran ini mementingkan kaidah atau kaidah wazan, qafiyah dan gaya bahasa yang indah. Kemudian kebebasan berkarya tanpa memperdulikan aspek sosial, moral, dan agama. Jadi ciri dari aliran Barnasiyah ini kebebasan untuk berkarya tanpa memperdulikan aspek sosial, moral, dan agama. Di antara tokoh dari aliran Barnasiyah ini yaitu Abu Nawas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.